anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fatimah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pertemuan kemarin kita sudah melakukan Zoom meeting. Ya, kita bertemu, terus kemudian Ustazah juga sudah menyampaikan kontrak belajar kita yang akan kita pelajari di semester genap ini. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan materi, Ustazah minta kalian untuk memulai sesuatu apapun, misalnya di pembelajaran hari ini, Ustazah minta untuk diawali dengan doa dulu di rumah, ya. Kemudian mengawali kegiatan dengan mengucapkan Bismillah, apapun itu, biar kegiatannya barokah, ya. Dan jangan lupa niat krono Allah, ya, biar nanti kita dalam setiap melakukan kegiatan itu menjadi pahala. Nah, selain itu, Ustazah juga ingin mengingatkan kepada kalian agar terus melakukan protokol kesehatan, ya walaupun di rumah, entah itu di rumah enggak ngapa-ngapain dalam artian hanya di rumah saja atau mungkin sekedar mampir ke warung. Nah, itu tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Kalau di rumah misalnya nggak usah pakai masker ya monggo, tapi tetap harus rajin cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kalau di situ ada tamu atau apapun itu ya. Jadi biar tidak berkerumun atau teman-temannya lagi main. Nah, itu. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan materi kita yaitu mengenai kali ini Ustazah akan menyampaikan materi mengenai teks berita membanggakan atau memotivasi. Nah, kemarin Ustazah sudah menyampaikan ya, di materi ini di kelas 9, nah kalian itu yang pertama yaitu akan mempelajari mengenai unsur-unsur teks berita membanggakan dan memotivasi. Kemudian nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi ya di sini mengidentifikasi dan juga menyajikan data dan informasi itu entah dalam bentuk lisan maupun tulisan ya. Jadi nanti kalian prakteknya nanti ketika mencermati teks tulis atau di situ Ustazah akan menayangkan video mungkin ya multimodal yaitu gabungan lisan dan tulisan berupa visual berbasis digital di sini dan non digital yang aktual bebas dari radikalisme, vandalisme, pornografi dan unsur sara. Nah, ini Ustazah mengusahakan ya dalam setiap pembelajaran kalian itu tidak membawa-bawa pornografi, tidak membawa-bawa unsur sara, tidak vandalisme. Vandalisme itu berupa kerusakan, merusak dan radikalisme itu paham yang keras ya. Jadi Ustazah nanti akan memberikan bahan yang jauh dari itu, tetapi tetap mengenai unsur-unsur teks berita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, sebenarnya yang tadi cuma 3.1 dan 4.2. Nah, tapi di sini Ustazah akan menjabarkan saja umumnya yang harus kalian kuasai ya, itu adalah misalnya ini, menjelaskan, mengidentifikasi, menyajikan isi berita, menyimpulkan isi berita. Nah, kemudian menelaah strukturnya dan menyajikan datanya. Di sini sudah ada jelas di sini, nah, menjelaskan struktur teks berita, kemudian menentukan ciri kebahasaan. Nah, karena tadi kita di sini mengacunya pada fokus pembelajaran yaitu 3.1 dan 4.2 saja. Nah, jadi nanti fokus kita yaitu mempelajari unsur-unsurnya dan juga menyajikan teksnya. Nah, apa itu teks berita? Seperti yang kalian lihat, teks berita adalah teks yang berisi informasi atau keterangan tentang suatu kejadian yang aktual dan faktual. Apa itu aktual? Aktual itu adalah kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan benar-benar terjadi. Itu namanya aktual. Aktual itu sesuai dengan kenyataan. Faktual itu berdasarkan kenyataan, yaitu di sini mengandung kebenaran. Jadi benar-benar terjadi. Kalau aktual tadi benar-benar terjadi itu jadi pembicaraan orang banyak atau peristiwa yang benar-benar ada. Nah, kemudian
Untuk ciri-ciri teks berita, biasanya di sini ada beberapa. Ada aktual, tadi sudah ada pengertiannya, yaitu aktual itu ada peristiwanya, faktual itu benar-benar terjadi, kemudian menarik ini ya namanya berita harus menarik, kalau tidak menarik tidak akan mungkin ditonton, ya makanya banyak media-media yang menggoreng mungkin isu-isu segar yang ada di masyarakat, makanya harus yang menarik. Kemudian sistematis dan lengkap, nah ini kalau tulis ya, kalau tulis. Adapun untuk penayangan video, nah itu sudah otomatis sudah sistematis karena apa? Biasanya itu ditranskrip, ada transkripnya dulu baru pembawa acara itu menyampaikan berita. Kemudian seimbang itu tidak berat sebelah. Jadi misalnya ada berita mengenai pemilu. Nah itu tidak hanya didatangkan dari satu pihak saja, tetapi ada beberapa pihak di situ yang memang harus seimbang beritanya. Jadi tidak memojokkan salah satu atau tidak berat salah satu pihak. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif, jadi bahasa yang mudah dimengerti sama masyarakat umum, masyarakat Indonesia. Nah, kemudian bahasanya yang baku, sopan, ya, tidak menggunakan bahasa atau kata-kata yang kurang sopan. Kemudian, nah di sini ada jenis teks berita. Nah, ada beberapa menurut sumber. Nah, di situ ada berita langsung atau yang namanya straight news, kemudian ada berita terkini atau hard news, kemudian berita pendukung atau soft news, kemudian berita mendalam atau depth news, kemudian berita penyelidikan yang namanya investigation news, kemudian berita opini atau opinion news, serta berita menyeluruh atau comprehensive news. Biasanya kalau menyeluruh itu ya berarti lebih lengkap beritanya. Nah, di sini Ustazah akan memutarkan yaitu mengenai berita mengenai COVID ya. Jadi mengenai alat yang bernama Ginos. Nah, silahkan anak-anakku berikut tayangan videonya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang Saudara. Ginos atau alat pendeteksi COVID-19 lewat embusan nafas buatan Universitas Gadjah Mada akhirnya mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan sejak 24 Desember lalu. Meski dari hasil uji kalibrasi menunjukkan akurasi hingga 97% untuk mendeteksi pasien COVID-19, penggunaan alat ini untuk screening atau hingga diagnosis seperti PCR masih perlu dikaji lebih lanjut. Hanya dengan embusan napas yang dimasukkan dalam kantong dan dianalisis dengan alat khusus yang diberi nama Ginos ini bisa mendeteksi pasien COVID-19 dalam hitungan menit. 24 Desember lalu, alat ini pun berhasil mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah, Ginos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kemarin tanggal 24 Desember 2020 dan kami dari tim peneliti, tim inventor dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar kemudian Ginos ini bisa diproduksi massal. Nah, kami sudah memulai dengan batch pertama dengan 100 unit Ginos dan itu segera akan kami serahkan kepada Badan Intelijen Negara dan BRIN. Teknologi yang dikembangkan para ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini diklaim mampu membedakan pasien COVID-19 dan tidak dari senyawa organik yang mudah menguap yang terkandung dalam napas seseorang. Dari hasil penelitian, napas pasien positif COVID-19 diduga memiliki kandungan partikel organik yang khas di dalam embusan napas yang bisa digunakan untuk membedakan dengan pasien penderita penyakit pernapasan lain. Alat ini telah diuji kalibrasi pada 600 sampel pasien di rumah sakit di Yogyakarta, dan hasilnya diklaim memiliki akurasi di atas 95%. Selain cepat, karena hanya butuh sekitar 2 menit untuk mendapatkan hasil, alat Ginos ini juga membutuhkan biaya sekitar 15 hingga 25.000 untuk sekali pengujian. Meski demikian, penggunaan alat Ginos ini sebagai alat screening atau diagnosis seperti tes usap PCR atau antigen COVID-19 masih harus dikaji lebih lanjut. Tim Liputan,
Kompas TV. Video tersebut Ustazah ambil dari sumbernya yaitu Kompas TV. Kalian bisa cek sendiri di link tersebut. Nah, sebenarnya durasinya ada sekitar 13 menit. Nah, tapi Ustazah tidak bisa menyetelkan semuanya karena Ustazah cuma ambil di situ karena ada wawancara di situ. Silahkan anak-anak perdalam dari berita tersebut. Nah, dari berita tersebut, ada beberapa unsur dalam berita yang mendukung. Atau kita dulu sering menamakannya 5W1H dan adik Simba kalau dalam bahasa Indonesia. 5W1H, apa itu? W, 5. Jadi W-nya itu berjumlah 5, yaitu what, where, when, who, why. Plus H, yaitu how. Nah, itu dalam bahasa Indonesia kemudian dipermudah yaitu adik Simba. A untuk apa, G untuk gimana, K untuk kapan, S untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Dari video tadi, nah Ustazah menyusun beberapa pertanyaan yang sesuai dengan video. Misalnya di sini, apa yang diberitakan dalam berita tersebut? Nah, sesuai dengan judulnya. Oh, yang diberitakan dalam berita tersebut adalah Genos. Alat pendeteksi corona buatan UGM akhirnya mendapat izin edar. Nah, kemudian Ustazah menyusun lagi di mana? Di mana berita tersebut diliput? Ya, karena tadi di UGM berarti di situ ada, kalau berdasarkan video itu tempatnya adalah di Sleman, Yogyakarta. Kemudian kapan berita tersebut tayang? Yaitu pada tanggal 28 Desember 2020. Kita bisa lihat dari kalian mensitasi videonya dari mana, menyitasi videonya dari mana, mengambil videonya dari mana. Nah, kalau sudah tadi mengambil dari Kompas TV yang diupload dari YouTube channel resminya, yaitu tanggal 28 Desember. Kemudian, siapa yang memberi pernyataan terkait izin edar Genos, yaitu namanya Kuatriana, yaitu Ketua Tim Pengembang Genos UGM. Nah, itu kalau kalian tadi sudah mencermati videonya, itu bernama Pak Kuatriana. Nah, kemudian Ustazah menyusun lagi berdasarkan unsurnya, yaitu M, mengapa Genos perlu diproduksi massal. Nah, di dalam video itu menjelaskan mengapa kok Genos itu perlu diproduksi massal, itu karena berdasarkan uji kalibrasi Genos dengan 600 sampel pasien di Yogyakarta, mereka mengklaim mampu mendeteksi penderita COVID dalam hitungan beberapa menit saja. Kalau di dalam video itu 2 menit saja. Nah, dan diklaim punya akurasi tinggi, yaitu di atas 95%. Nah, selain cepat, Genos juga murah, itu kisaran antara 11.000 sampai 25.000. Nah, itu alasan perlu diproduksi massal karena lebih murah dan lebih cepat. Kemudian, bagaimana langkah pengembang setelah mendapatkan izin edar? Nah, dalam video tersebut atau berita tersebut, Pak Kuatriana menyatakan bahwa tim, yaitu tim pengembang dan beberapa pihak lain yang di situ terlibat, itu sudah melaksanakan batch pertama, yaitu dengan 100 unit Genos. Jadi sudah memproduksi 100 unit Genos dan akan diserahkan ke Badan Intelijen Negara. Nah, dari video tersebut kita mengambil simpulan bahwa alasan dari Genos itu kenapa kok diproduksi dan berapa di situ yang baru sebagai batch pertama itu diproduksi. Nah, di situ sudah ada. Jadi di sini beritanya itu yang mengenai Genos sudah mendapatkan izin edar, maka itu dari tim pengembang sudah bergerak, sudah melakukan langkah pertama seperti itu. Nah, di sini simpulan, tanggapan, kemudian penyampaian isi berita. Untuk simpulan itu memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Ya, jadi caranya itu, cara menyimpulkan sebuah teks itu yang pertama adalah mendengarkan atau membaca beritanya dulu. Kemudian mencatat 5W1H-nya, dan kemudian baru menyimpulkan atau membuat simpulan. Nah, dari 5W1H tadi kita bisa menjabarkan, kita bisa lagi membuat berita dengan tulisan. Ya, seperti itu. Kemudian tanggapan teks.
Jadi tanggapan isi berita itu dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Aspek yang dapat ditanggapi, yang pertama isinya atau unsurnya, kemudian bahasa dan kalimat atau pilihan kata, atau diksi. Yang ketiga, penyampaian isi berita. Nah, itu cara menyampaikan. Yang pertama ya dipahami dulu unsur-unsurnya itu apa saja, baru menceritakannya dengan kata-kata sendiri. Nah, misalnya, tadi adalah berita mengenai Genus. Genus sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Nah, tadi Pak Kuat menyatakan bahwa pihaknya, tim pengembang itu sudah melakukan langkah pertama, yaitu dengan mengirimkan 100 atau yang memproduksi 100 tadi kemudian sudah akan dikirimkan ke Badan Intelijen Negara. Nah, kenapa kok Genus itu saking harus diproduksi massal? Nah, menurut beliau, nah itu karena dalam uji klinis tadi ya, uji kalibrasi maksudnya. Dalam uji kalibrasi tadi, hasilnya itu Genus itu keakurasiannya bahwa mendeteksi pasien terkena COVID itu sekitar 95% ya, di atas 95%. Apalagi harganya juga murah. Nah, itu berita yang Ustadzah coba simpulkan dari tayangan tadi. Nah, untuk tugas pertama kalian, ini setelah kalian menyimak materi mengenai unsur-unsur berita, silahkan cari video yang berisi berita, membanggakan dan memotivasi, terserah membanggakan atau memotivasi, terserah, di internet dan diidentifikasi adik simbanya. Jadi seperti tadi kalian mencari video, kemudian kalian identifikasi adik simbanya. Setelah itu, siapkan kertas folio untuk mengerjakan tugas. Jadi dikerjakan di kertas folio. Sekali lagi ya, di kertas folio. Kemudian kerjakan sesuai format lampiran pengerjaan tugas. Apabila tidak sesuai, tidak akan Ustadzah masukkan ke dalam nilai. Jadi nanti Ustadzah akan melampirkan contoh cara format penulisannya. Nah, kemudian foto tugas kalian dan upload ke Google Form. Jadi kalian setelah selesai mengerjakan, silahkan difoto, diupload ke Google Form. Waktu pengumpulan maksimal tanggal 21 Januari 2021 dan jam 12 malam seperti biasanya. Jadi kalau besok kan ini kan Ustadzah rekaman tanggal 17 ya, 18 berarti besok tayang, kemudian 19, 20, 21 masih ada waktu 3 hari. Nah, itu Ustadzah minta kalian memaksimalkan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik karena menunda pekerjaan itu tidak baik. Ya. Kalian sudah Ustadzah beri kelonggaran waktu, jadi Ustadzah minta amal solehnya kerjasamanya. Oke. Berikut lampirannya. Silakan diamati. Format penulisan di folio kalian. Yang pertama, ini ada judulnya dulu. Jadi nanti di sini adalah tulisannya ya, tugas teks berita kelas 9. Nah, kemudian namanya siapa kalian, nama lengkap, kemudian nama, kemudian di sini judulnya karena kita baru menginjak di unsur-unsur teks berita atau mempelajari di unsur-unsur teks berita, berarti di sini materi unsur-unsur teks berita. Kemudian judul video yang akan kalian ambil, yang akan kalian tulis, analisis, identifikasi 5W1 hanya. Nah, ini misalnya tadi kalau kita sudah mempelajari yang Genus, nah ini judulnya adalah Genus, alat pendeteksi corona buatan UGM akhirnya dapat izin edar. Kemudian sumbernya ditulis, kalian itu ambil dari mana, misalnya YouTube, yaitu ya diberikan linknya. Ya, share linknya. Caranya gimana share link? Di YouTube itu kan ada bagikan. Nah, itu kalian silahkan bagikan salin link. Nah, di situ nanti ditulis linknya apa. Kalau pengen tahu linknya apa itu di situ. Kemudian adik simbanya. Ya, adik simba. Seperti yang ada di video penjelasan Ustadzah tadi. Jadi buat pertanyaan sendiri dan jawabannya sendiri sesuai dengan isi berita yang kalian ambil. Nah, terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah.
lancar semuanya di rumah, senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kalian semua dan keluarga di rumah. Salam hangat untuk keluarga. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.